Halo teman-teman, kalian pasti sudah sering melihat konten seperti ini kan? 60 dikali 60. Angkat tangan. 6 tambah 10, 60. Baca lu, gue nggak bisa baca, gue kan bego. Konten tersebut pasti sering dihubungkan dengan kata-kata Indonesia Emas tahun 2045. Lalu apa sih spesialnya Indonesia di tahun 2045 dan hubungannya dengan konten tadi? Ya, yang bikin spesial di tahun 2045 adalah negara kita berdiri tepat pada tahun ke-100-nya. Lalu apa sih yang bikin kita khawatir jika kita masuk ke ulang tahun ke-100? Faktanya tepat pada 100 tahun Indonesia, kita mendapat yang namanya bonus demografi, di mana jumlah anak muda usia kerja jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia tua. Untuk menyambut hal itu, pemerintah kita melakukan berbagai persiapan terutama di bidang pendidikan. Sayangnya jika kita perhatikan dari media sosial baik Twitter, Instagram, atau TikTok, tak jarang menunjukkan konten anak-anak Indonesia yang sedang duduk di bangku SMP atau SMA tidak bisa membaca atau menyelesaikan perhitungan dasar. Bahkan ada konten yang menunjukkan anak-anak SMP atau SMA disuruh menyelesaikan perkalian 3 kali 7 saja mereka belum bisa. Lalu kenapa sih hal itu sebenarnya menjadi masalah bagi bangsa kita? Sebab harusnya anak-anak Indonesia di jenjang tersebut sudah bisa membaca dan berhitung karena itu skill dasar yang wajib dipunyai untuk melanjutkan pembelajaran di jenjang SMP atau SMA. Jika kita menyelam jauh lebih dalam lagi, ternyata ini tidak hanya ditemukan di satu atau dua daerah saja. Oleh karena itu, mari kita berdiskusi kira-kira kenapa sih banyak siswa SMP atau SMA kita masih belum bisa membaca dan berhitung. Teman-teman, ternyata banyak orang Indonesia yang menyangka konten di media sosial tentang anak-anak kita yang tak bisa berhitung atau menjawab soal pengetahuan dasar, mereka itu dianggap sebagai lucu-lucuan saja. Mereka yang tak percaya selalu bilang, ini kan cuma konten, atau ini kan cuma berita dari satu daerah saja, di sini enggak kok. Memang jika dilihat sekilas, konten tersebut terlihat seperti lucu-lucuan saja. Tapi jika konten serupa sering muncul, maka kamu akan mulai merasa miris dengan tingkat pengetahuan anak di sekolah menengah pertama dan menengah atas kita. Nah, semakin lama kamu mendapatkan FYP tentang konten anak-anak yang tidak bisa menjawab soal, kamu pasti akhirnya akan merasa kayaknya zamanku dulu tidak seburuk itu. Jika kamu sudah mulai ada di tahap tersebut, coba kamu perhatikan data PISA negara kita. Faktanya pada tahun 2022, siswa kita hanya mampu mencatatkan skor PISA sebesar 1110 saja. Bahkan total skor kita tertinggal jauh dengan negara tetangga yaitu Malaysia yang mampu mencatatkan skor sebesar 1232. Bahkan menurut penelitian baru-baru ini, lulusan sarjana di Jakarta kemampuan bacanya tidak jauh lebih baik daripada anak SMP di Denmark. Atau jika kamu masih belum bisa menerima dua data tersebut sebab tidak paham tolak ukurnya, maka coba kita lihat berita baru-baru ini di mana ratusan siswa SMP di Buleleng, Bali tidak bisa baca dan tulis. Sangat mengejutkan sekali tentunya teman-teman. Hal ini terbukti dari ratusan siswa SMP di Bali yang tidak bisa baca tulis. Teman-teman, ternyata jika kita cari tahu lebih dalam lagi, tentunya kita selalu akan merasa miris tentang pendidikan kita. Lantas pasti pertanyaan pertama yang akan muncul adalah kira-kira siapa sih yang salah akan hal tersebut? Ternyata jika kita cari tahu, salah satu akar masalahnya adalah negara kita yang terlihat sering ikut-ikutan standar kompetensi atau kurikulum luar negeri. Kita tentu tak lupa, setiap ganti menteri selalu digembar-gemborkan jika kurikulum kita mengikuti standar kurikulum di Finlandia ya. Kita tahulah, Finlandia adalah salah satu negara dengan tingkat pendidikan atau kurikulum pendidikan terbaik di dunia. Padahal kita tidak berkaca, posisi kita saat ini tidak sama levelnya dengan negara Finlandia. Contoh kebijakan yang ikut-ikutan di negara maju adalah di Finlandia itu tidak ada ujian nasional teman-teman. Ya, pemerintah kita langsung berpikir, wah kayaknya untuk memajukan pendidikan kita juga tidak usah ada namanya ujian nasional. Kemudian waktu pemerintah kita melihat bagaimana sekolah anak-anak di Jepang yang sangat bebas ya, akhirnya negara kita juga berpikir, gaslah kita juga harus membuat pembelajaran kita bebas. Padahal kita lupa satu hal, siswa di negara tersebut pondasi dasarnya sudah sangat kuat. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa membangun pendidikan itu seperti membangun rumah. Kita tidak bisa membangun rumah dari pintunya dulu, jendelanya dulu, atau pasang plafonnya dulu. Yang perlu kita bangun pertama kali adalah pondasi dasarnya dulu. Oleh karena itu, pemerintah kita harusnya sadar bahwa siswa kita itu sekarang masih berada di level 1.
Berbeda dengan negara-negara seperti Jepang, Singapura, Finlandia, yang siswanya mayoritas mereka bahkan di sekolah dasar mereka sudah sampai di level 5. Jadi kemampuan siswa kita dengan kemampuan siswa yang ada di negara maju tentunya sangat beda jauh ya. Jadi kita harus sadar dan mau mengakuinya agar pendidikan kita bisa dibangun ulang dan bisa menjadi lebih maju. Dasar membangun dari sistem pendidikan adalah dengan sadar bahwa posisi sumber daya kita ada di level mana. Dan cara membangunnya juga tidak bisa tergesa-gesa. Kita harus membangunnya secara perlahan namun pasti. Jika posisi kita masih di level 1, siswa hanya mampu membaca, memilih, mengenali, dan meniru, kita harus fokus untuk menaikkan ke level 2 seperti melaporkan, membaca, dan membedakan. Nah, kita tidak bisa langsung melompat dari level 1 langsung ke level 4 atau level 5. Sebab hal tersebut tentunya akan memberatkan siswa maupun pengajar kita. Mungkin kamu akan bilang, wah lama banget dong. Kita pasti akan jauh tertinggal. Menurut saya pribadi, langkah ini justru lebih baik daripada kita harus memaksakan sistem yang sudah ada dan membuat guru-guru kita dan siswa-siswa kita justru tidak nyaman dan tidak bisa berkembang lebih jauh lagi. Kita sebagai bangsa harus bisa menciptakan metode kita sendiri dan tidak ikut-ikutan atau hanya sekedar kopas dari negara-negara maju. Mungkin butuh waktu 3-5 tahun jika konsep membangun ulang dari dasar ini dijalankan. Negeri kita akan menjadi jauh lebih maju dan memiliki nafas yang lebih panjang jika kita mampu menerapkan sistem atau metode pembelajaran ala kita sendiri. Dan konten seperti siswa yang tidak bisa menjawab 3x7, 2x4, atau tidak bisa menjawab pengetahuan-pengetahuan dasar tentunya tidak akan muncul lagi karena konsep dari dasar kita sudah terbangun dengan baik. Tentunya momen seperti bonus demografi pada tahun 2045 tidak bisa kita lewatkan begitu saja sebab itu adalah momen agar bangsa kita bisa melangkah lebih jauh. Jika kita melihat negara-negara seperti Cina dan India, tentunya kita tahu bahwa mereka bisa menjadi negara maju seperti sekarang bukan dikarenakan bangsa mereka hanya berdiam diri, namun mereka ternyata mampu memanfaatkan momen bonus demografi sehingga mereka bisa membangun negara menjadi lebih maju dan berkembang seperti sekarang. Lebih khususnya mungkin India bisa kita bahas di konten lain kenapa negara yang kita sebut negara perindapan dengan kebudayaan primitifnya dan street food yang sangat ekstrimnya bisa menjadi negara yang sangat maju sekarang bahkan di dalam pendidikan melampaui kita jauh. Jika kita bahas sedikit lebih dalam terkait pendidikan dan peran penting untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045, guru menjadi salah satu spotlight yang wajib kita perhatikan. Pertama, bangsa kita Indonesia wajib punya guru-guru yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Guru bukan hanya harus bisa mengajar, tapi paham apa yang mereka ajarkan ke siswanya. Selain itu, di sekolah siswa juga bisa memanfaatkan fasilitas online learning yang kini menjamur di Indonesia. Sebab mayoritas kelas online memiliki pengajar top dan fitur-fitur pembelajaran yang sangat membantu siswa untuk belajar. Sedangkan dari sisi pemerintah harus membuat penghubung seperti menyediakan fasilitas yang memadai di seluruh Indonesia, bukan hanya berfokus di Pulau Jawa. Ditambah, elit politik kita juga harus memiliki visi misi yang sama untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kesepakatan antar elit politik itu tentunya hal yang wajib dan tidak bisa ditawar lagi. Sebab semua warga Indonesia tentu sadar banyak pejabat yang hanya mementingkan egonya saja, seperti konsep ganti menteri, ganti kurikulum. Sekarang mari kita sedikit berandai-andai. Bayangkan jika guru kita kompeten, materi yang diajarkan adaptif, dan teknologi pembelajaran kita bagus. Saya yakin jangankan mencapai level 2, mencapai level 5, bahkan mencapai level 100 itu bukan halangan bagi siswa kita. Nah, jika sistem pendidikan kita sudah bagus, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, langkah terakhir adalah maka kita tinggal membuat sistem evaluasi yang jelas. Evaluasi yang jelas di sini bukan hanya sekedar mengadakan ujian nasional kembali, tapi jauh lebih kompleks dari itu. Contoh sederhananya adalah dengan memperketat kriteria kenaikan kelas. Jangan sampai kita mendengar kata-kata nggak apa-apa, nggak belajar, toh ujung-ujungnya juga naik kelas. Jangan sampai kata-kata tersebut terlontar lagi. Siswa kita yang naik kelas wajib berdasarkan capaian belajar yang jelas dan sudah ditentukan, mulai dari jenjang SD sampai SMA. Semua harus jelas, ada ukurannya, kompetensi yang jelas. Jika perlu, pemerintah membuat lembaga independen untuk melakukan evaluasi. Jangan evaluasi dilakukan hanya dari Kementerian Pendidikan sendiri. Sedangkan dari kualitas sekolah juga harus ada evaluasi. Bukan hanya melihat dari hasil ujian nasional siswanya saja.
tapi dari hasil loncatan perkembangan siswanya. Contoh, jika ada sekolah pinggiran yang siswanya tertinggal, lalu setelah sekolah di sekolah tersebut bisa menjadi lebih jago, maka sekolah tersebut layak mendapat insentif tambahan. Bukan sekolah yang siswanya masuk sudah jago-jago, setelah lulus tetap jago, bukan jago banget. Sebab artinya sekolah itu tidak membawa muridnya berkembang lebih ke level selanjutnya. Teman-teman, kita sekarang berada di penghujung video. Jika video ini memberikan kenyataan pahit, ya memang begitulah kondisi bangsa kita sekarang. Sebab jika orang-orang banyak yang ngomong, gak semua siswa kita bodoh, lihat tuh kelas champion. Siswa-siswa kita pinter kok. Teman-teman, siswa-siswa yang pinter dan jago seperti di Clash of Champion, itu hanya segelintir orang dan tidak mayoritas siswa kita. Sedangkan yang dibahas di video ini adalah mayoritas siswa kita. Saya pribadi melalui video ini mengajak semua orang untuk sadar tentang pentingnya pendidikan dan bersama-sama membentuk fondasi dasar agar siswa-siswa kita semuanya bisa sejago anak-anak yang ada di kelas champion. Dan jika kalian sadar, di video ini saya selalu menyebut kata bangsa, bukan hanya negara, sebab kita bukan hanya orang Indonesia, tapi kita adalah bangsa Indonesia. Saya ingin bangsa Indonesia bisa bertahan 100 tahun, bahkan mungkin 1000 tahun ke depan. Karena pondasi dasar seperti pendidikan sudah selesai dan siswa-siswa kita, orang-orang kita semuanya berada di level 1000. Dan bukan hanya menjadi konten lucu-lucuan saja. Jadi yuk bersama-sama kita bangun bangsa ini dan mari kita berdiskusi di kolom komentar jika kamu setuju dan mungkin ada pendapat lain. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.